Anda sudah siap terima firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab di Kisah Rasul pasal 15. Tidak disengaja, karena saya buat urut pasal demi pasal setiap ibadah, angkanya juga bergulir. Waktu saya baca pasal 15, kok sama ya, mirip dengan minggu lalu waktu saya ajar di sini tentang ilmu komunikasi. Kayaknya Roh Kudus tahu bahwa itulah kebutuhan kebaktian yang sekarang ini. Kita langsung lihat di sidang di Yerusalem. Kita baca ayat pertama, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Berhenti di sana. Langsung kita tahu terjadi kontroversi. Ini loh, saya garis bawahi di sini kata beberapa orang. Hati-hati dengan orang yang suka datang kepada Anda membawa berita yang satu sisi dari cerita dari pihak mereka. Orang yang ngotot sekali dari sisinya, tidak memberi ruang untuk terlebih dahulu dievaluasi, sudah seolah-olah opininya sudah final. Orang seperti itu biasanya tidak objektif. Apalagi dengan orang yang suka mengatasnamakan orang lain. Banyak loh yang bilang begitu. Itu masih harus ekstra hati-hati, karena di tahun 2014 ini banyak berkat akan Tuhan berikan lewat komunikasi yang benar, dan banyak berkat tercuri lewat komunikasi yang salah. Salah satu contoh, damai sejahtera mudah hilang jikalau kita mendengarkan dari sumber yang salah. Jadi kalau ada orang datang kepada Anda dan berkata, semua orang juga berpikir demikian, kemungkinan cuma dia seorang yang berpikir begitu. Orang yang datang secara ambiguous, tidak jelas mengatasnamakan sekelompok orang atau individu-individu tanpa nama, dan menjelaskannya juga tanpa tanggung jawab yang jelas. Yang seperti itu, kalau saya dengarkan, langsung kepercayaan saya sama berita yang disampaikan itu langsung didiskon 50%. Apa yang Anda katakan pada orang lain, Anda harus hati-hati. Bukan karena Anda adalah seorang pemimpin direksi perusahaan atau Anda adalah seorang pendeta atau apa. Hati-hati gunakan mulutmu, itu sudah firman Allah. Lidah harus dikekang, kalau tidak akan lepas seperti neraka. Karena itu kalau kita mau bilang apapun, timbang dulu. Dengar-dengaran dengan Allah. Karena itu Tuhan ciptakan 2 telinga, 1 lidah. Kita harus berdoa sama Tuhan dulu. Kita dengar-dengaran dulu, timbang dulu yang kita katakan itu benar atau salah. Kalau kita tidak tahu jelas, kita minta hikmat Tuhan terlebih dahulu. Dan kalau kita beritahukan, pastikan alamatnya betul. Dan juga pastikan beritanya tidak timpang. Lebih kepada kalau ada konflik, ingin menyelesaikan, bukan mau menang sendiri. Ini bisa diterapkan bukan cuma di perusahaan, bahkan di dalam pernikahan, dalam gereja, di dunia sekuler juga. Dan hati-hati juga untuk jadi penanggung sesama. Ada yang namanya second hand smoking. Orang yang menghirup asap rokok. Menurut, saya tidak tahu, saya bukan dokter, tetapi saya dengar kanan kiri bahwa itu sama bahaya, kalau tidak lebih bahaya daripada sang perokok itu sendiri. Tahukah second hand bitterness? Kepahitan bukan yang langsung mengalaminya, malah yang ketularan, itu yang lebih bahaya. Second hand haters, pembenci-pembenci, bukan seperti yang bukan secara langsung berurusan, itu yang paling bahaya. Mereka telah dimanipulasi dengan orang-orang yang punya akar kepahitan tersebut. Hati-hati dengan orang yang mencari simpatik Anda, menggunakan lidah bibir Anda untuk membela sesuatu yang Anda kira benar ternyata salah. Ada banyak dosa yang saya sebut sebagai dosa tersembunyi. Daud berdoa, please Tuhan, jauhkan aku, luputkan dari dosa yang tidak aku sengaja. Ini maksudnya, beri aku hikmat seperti Paul dan Barnabas, itulah ya istilahnya kalau kita berdoa, untuk bisa menilai orang dan menseleksi informasi. Jadilah pembela kebenaran. Jangan bela semua orang. Nanti kita bicara sama satu orang kepahitan tentang sesaudara seiman, kita yang jadi marah-marah, orang itu akhirnya di belakang makan bersama, kita yang masih mendendam. Dasar itu.
Nanti ada orang yang gak suka sama hamba Tuhan, cerita sama kita. Kita gak seleksi informasinya, kita juga gak nilai orangnya. Padahal orang yang rohani harus bisa menilai segala sesuatu. Lalu tiba-tiba orang itu akhirnya kembali berbaikan, hati kita sudah rusak selamanya, selalu miring pandangannya sama pendeta itu. Lalu kita jadi orang yang menghakimi pelayan-pelayan Tuhan. Orang tadi luput, kita konyol mati, kena hukuman Tuhan. Never be stupid this year. Never be stupid. Tidak boleh kita menjadi orang bodoh atau dibodohi. Amin Bapak Ibu. Beberapa orang, ini sudah gak enak, pasang nama aja tidak. Datang dari Yudea, mengajarkan pada saudara-saudara di situ, jika tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Orang yang kayak gini loh yang membuat gelisah hati. Saya ajak lompat tetap di pasal 15 ayat 24, coba lihat. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami atau tidak punya otorisasi, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran atau dengan gosip mereka. Bapak, Ibu, Saudara, jikalau Anda mau naik ke dalam gunung, ke atas gunung Tuhan, pelihara hati ini murni dan bersih. Karena itu jaga telinga, karena dari telinga jatuh ke hati, itu selalu free fall atau terjun bebas. Tahukah, hati itu diserang dengan input kanan kiri, telinga kita ada dua. Kadang-kadang malah justru orang yang suka mendengar gosip, itu kasihan, lebih bahagia orang tuli, tidak mendengar apa-apa. Gossips are deadly. It kills your soul. They kill your soul, they kill your joy, they kill your potential, they kill God's promises. Membunuh rencana Tuhan, membunuh janji-janji Tuhan, potensi Anda, sukacita Anda. Jangan mau jadi penanggung sesama, kata Amsal. Kata Raja Salomo menuliskannya dalam ilham Roh Kudus, jangan nanggung sesama. Lihat dulu suatu cerita dari dua sisi. Sebelum Anda menggunakan mulut Anda sebagai lawyer atau pengacara, mereka datang pada orang yang ternyata justru sebaliknya disalahi oleh dia. Hati-hati, iblis itu geraknya nggak gini. Dia lekuk. Karena itu hati-hati, gunakan telingamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa ayat 2. Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah. Ini bukan bertengkar loh ya, berkelahi. Tapi mereka seleksi. Mereka membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ini rasanya sudah runcing, tidak ada titik pertemuan lagi. Oke, kalau gitu kita naik banding, kita bicarakan ke orangnya langsung. Nah, orang-orang ini langsung di ayat-ayat berikutnya tidak muncul. Mau tahu apakah perkara itu betul-betul layak dibela atau dari Tuhan? Kasih terang. Orangnya lari tidak? Kalau orangnya lari, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka loh ya. Paulus dan Barnabas bisa membedakan yang mana opini, yang mana prinsip. Bapak, Ibu, Saudara, Anda sekarang sudah dewasa rohani. Ini tahun kedewasaan bukan? Perbedaan orang dewasa dengan kanak-kanak secara rohani adalah mereka mudah diombang-ambingkan dengan apa kata orang. Tapi orang dewasa punya prinsip yang tegas di dalam hidup ini. Aku pegang prinsip itu. Hidup dan mati aku pegang prinsip itu. Tidak dengan emosi, yang disebut dengan membantah dan melawan di sini bukan dengan tinju, tapi mereka dengan karakter menghadapinya. Tunggu dulu. Kita lihat dulu, apa begini, apa begitu. Lalu terakhir, mari kita bicarakan ke penatua di Yerusalem. Mari kita bicarakan soal ini, karena memang tidak ada titik pertemuan. Mereka tidak muncul di sana. Orang-orang ini tidak memasang nama hingga hari itu. Memang iblis pinternya tabrak lari. Dan dia punya banyak. Gini loh, bukannya kita setan-setanin orang. Kalau ada orang gitu, jangan sampai kita tuding dan berkata, dalam nama Yesus aku tengging kamu, kamu setan. Jangan begitu. Setan itu punya satu kroni di dalam kehidupan kita, termasuk saya, yaitu kedagingan kita. Kalau tidak hati-hati bisa dimanfaatkan oleh setan. Seorang rasul murid pun namanya Petrus dipilih dengan jari Yesus. 12 saja. 12 saja. Yesus gak mungkin pilih salah kan. Sudah doa semalam-malaman loh Tuhan sebelum memilih rasul-rasulnya. Salah satunya ditegur sama tuannya, sama gurunya. Hai kamu setan, enyah, kamu mikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kedaginganmu bekerja sama dengan iblis untuk menggagalkan rancanganku dan misiku. Luar biasa.
Luar biasa. Hati-hati dengan kedagingan. Ketika kita lengah bisa dipakai setan. Bukan di kesurupan ya. Kalau kesurupan lain cerita. Anak Tuhan nggak kesurupan. Seharusnya anak Tuhan tidak bisa kerusupan. Ya udah, kerusupan juga nggak bisa. Apa itu? Nggak tahu. Pokoknya kesurupan pasti nggak boleh. Nah, kedagingan kita ini bisa dipakai sama setan untuk melemahkan orang lain minimal. Hati-hati dengan sistem adu domba dari iblis di dalam rumah tangga Anda. Tahun 2014, setan akan pakai satu senjata namanya pertengkaran. Karena dia tahu Mazmur 133, setan lebih tahu Alkitab dari banyak anak Tuhan. Betapa indahnya kalau saudara hidup dengan rukun bak urapan di kepala Harun, ke janggut, jubahnya turun, matilah dia sampai ujung jubahnya pun menyembuhkan, pendarahan pun berhenti seketika. Itu bicara bukan tentang jubah Yesus. Yesus sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bicara tentang jubah tubuh Kristus, gereja Tuhan. Ujung-ujungnya, yang paling corner, yang paling ujung-ujung itu paling petobat, yang paling baru dipakai Tuhan. Jemaat yang sampai paling ujung, duduknya di sebelahnya toilet. Bukan di kursi VIP, padahal nggak ada. Itu sampai dipakai Tuhan. Itu rencana Allah. Bak urapan di kepala, janggut turun sampai ujung jubahnya, itu pun menyapu bersih kerajaan neraka. Menurut bidang masing-masing. Itu rancangannya, bukan? Tapi setan tahu. Kriterianya adalah kerukunan, persatuan. Habisi di sana. Supaya rumah tangga, kalau pernikahan Anda goyah, bisnis Anda juga. Percayalah saya. Anak-anak Anda, kalau dia bisa membuka pintu suami istri, dia bisa masuk makan anak-anak Anda. Anak-anak Anda akan jadi breakfastnya. Tahukah? Setan itu bekerja dengan cara licik. Di zaman Yesus ketika lahir, siapa yang dibunuh? Bayi ribuan dibunuh. Bethlehem sekitarnya, si Herodes membuat pembantaian gila-gilaan. Itu mungkinlah satu spirit, itu kayak begitu. Bunuh, bantai. Dia mau membunuh anak-anak umat pilihannya. Dia mau membunuh anak Anda dan anak saya. Caranya gimana? Pecahkan gerbangnya. Dia tahu ayat ini. Ada ayatnya kan, Yesus berkata waktu ditangkap di Getsemani, pukullah gembala, tercerailah dombanya. Hancurkan kesatuan suami istri. Anak-anak Anda niscaya bukan anak-anak kudus lagi. Dia mengerti. Tapi kalau suami istri bersatu, anak Anda rusaklah, tantanglah setan, rusak bawa. Ya jangan bilang begitu. Cuman intinya, bawa rusak ke ujung dunia. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Nyanyikan tuh anak Anda. Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, tinggal di ujung bumi. Biar anak Anda sampai ujung dunia pun. Ada kata-kata di Yesaya, aku akan memanggil mereka dengan satu siulan. Shrit! Dan anak-anakmu akan digendong datang dari timur, barat, selatan. Ada waktunya Tuhan cuma bilang, shrit! Mereka datang semua. Mau tahu kenapa? Karena Lukas 15 berkata, selalu ada rumah yang menunggu mereka. Tapi ketika hancurlah pernikahan, there is no more home, just a house. Tidak ada rumah lagi, cuma ada gedungnya, tempat tinggal. Cuma ada tempat tinggal, bukan rumah lagi. Dia tahu gimana menghancurkan Anda. Karena itu Tuhan membenci perceraian. Sekarang kita ngerti. Dalam bisnis juga sama. Sebenarnya kalau dalam pernikahan Anda langgeng, berkat ekonomi itu datang loh. Nggak usah ditumbang tangan, datang. Aneh ya. Orang yang pernikahannya rukun itu ya, dirugikan cuma sebentar aja. Selalu prosperity. Alkitab berkata, orang seperti itu di rumahnya banyak barang-barang bagus. Itu ada ayatnya. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Seorang pria yang takut akan Tuhan, istrinya seperti tunas. Wah, luar biasa, berbuah terus, anak tambah banyak. Anaknya di kanan kiri di meja makannya seperti tunas baru. Oh, maksudnya bukan istrinya seperti tunas, istrinya seperti pohon yang subur, anaknya seperti tunas-tunas. Luar biasa. Dan dikatakan di sana di dalam rumahnya ada banyak good things. Anda tidak usah ngotot. Tuhan akan angkat Anda, ekonomi Anda akan semakin membaik. Tapi kalau sama dalam bisnis juga sama. Suatu kerajaan kalau terpecah belah, Yesus berkata malah bisa berdiri. Gereja juga sama. Jadi sebenarnya persatuan dimulai dengan kecerdasan ilahi. Untuk kita bisa mengerti rancangan setan, kita mesti hati-hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Tahun ini berkat akan datang
lewat komunikasi yang benar dan lewat persatuan di dalam institusi atau organisasi atau apapun yang Anda pegang, sekecil atau sebesar apapun. Terapkan prinsip ilahi ini, Anda akan melihat berkat-berkat Allah menyertai. Kita lihat lanjutannya, ayat 3. Maka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Wow, kelihatannya so far so good. Paulus Barnabas cerita, semua menerima. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Ingat loh ya, ini mereka sementara cerita sekarang. Mereka lagi cerita nih. Wow, luar biasa loh, Tuhan begini loh, terjadi begitu loh. Wow, lagi cerita nih, lagi seneng nih, lagi excited, lagi bergairah, lagi tertawa. Ayat 5. Pernah enggak Anda merasa begini? Pernah enggak Anda merasa ketika Anda tampil benar, bicara Anda itu fasih, segala sesuatu rasanya terjadi di pihakmu, Anda juga lagi sedang kondisi prima, make up Anda lagi bagus, pakaiannya lagi pokoknya Anda lagi tampil prima. Di mana semua temanku? Kok nggak ada? Tapi ketika Anda lagi dalam keadaan cepat-cepat keluar rumah, masuk mobil, harus beli sesuatu di supermarket sebelah mana, roll masih sisa 3 di kepala, pakai daster karena terpaksa lari-lari cepat-cepat, tiba-tiba semua temanmu ada di sana. Hey, pernah nggak? When you feel good about yourself, nobody sees. But when you feel bad, everybody seems to be there. Semua ada di sana. Pernah merasa gitu nggak? Saudara, saya beritahu, itu cuma sedikit ilustrasi aja. Perasaan yang sama yang setan. Tahu nggak? Setan itu kepingin mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau dia bisa binasakan orang, kalau bisa bunuh. Tapi minimal kalau dia nggak bisa apa-apa, he just wants to make you have a bad day. Udah, goalnya setan itu ada dari level sederhana sampai level yang paling mahal, yang paling murah juga ada. Yang paling mahal adalah bunuh, masuk neraka sama aku nanti. Kalau nggak bisa masuk surga, ya biarin, tapi biar dia mati prematur, kita kasih kecelakaan. Karena itu Yesus ajarkan, berdoalah, jangan tuntun aku dalam pencobaan, bebaskan aku dari yang jahat. Tapi minimal kalau semua itu nggak bisa, setan berkata, baik, kalau begitu akan kubuat hari ini menjadi hari buruknya dia. Minimal aku ingin membuat dia nggak seneng hari ini. Itu adalah peluru setan yang paling kecil. Tapi itu pun jangan Anda terima loh. Tahukah ada sekelompok roh jahat yang selalu di luar sana dengan dedikasi tertinggi, bulat, setengah mati, udah bulat total untuk membuat hari Anda hari terburuk yang harus Anda lalui. Ini juga yang terjadi. Tiba-tiba nggak muncul di orang-orang, tapi ketika Paulus cerita, masih sedang cerita ayat 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi langsung mencela dia. Menyelah, langsung interupsi. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Taurat. Akan selalu ada orang-orang, janganlah percaya bahwa ada hari yang baik. Gak ada hari yang baik. Hari yang baik itu cuma ada di sorga, di mana sudah absennya iblis dan seluruh kroninya. Dan kita sudah tidak punya pengkhianat pada kita, yaitu kedagingan kita sudah ditanggalkan, kemah duniawi ini ganti dengan tubuh kemuliaan yang Yesus pakai ketika dia dibangkitkan. Tapi selama di hidup ini, jangan pernah mengharapkan there is a good day. Good or not good, gitu ya. Good or not good, it's up to you. Hari baik atau nggak baik itu tergantung kita yang menentukan. Kai bu kai xin ni ziji anpai. Seneng nggak seneng atur sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena setiap kali kita lagi happy, setan pasti lemparin setip ke kita dengan orang-orang yang menyelah. Sementara kita lagi cerita istilahnya, lagi berbinar-binar, tiba-tiba ada yang menyela. Ya tapi gitu kan kebetulan. Ya itu kan sekarang, besok coba lihat.
Kok enak ya, badanku enak ya? Sudah enak, terima kasih. Terima kasih, Pak Bernard sudah didoakan, terima kasih. Sebelahnya, ya besok biasanya kambuh lagi, cuma psikologi. Kok bisa loh ada orang gitu? Jadi juara, yeay, aku wisuda cum laude. Oh banyak temennya om yang cum laude gitu sampai sekarang susah cari kerja. Kalau nggak ada berita, diam, jangan ngomong. Betul atau enggak? Wah, luar biasa. Saya doakan, kadang-kadang malah yang mengejutkan bisa jadi di dalam kalangan gereja. Saya tadi FKA, saya ini pertama kali doain orang sakit. Ya, orang itu lumpuh, ada kanker, saya doakan, dia berdiri, dia jalan, lalu dipanggil sama Ko Philip naik ke panggung. Didoakan rebah, ya kedua, ya. Aku pertama kali menyembuhkan orang. Iya, kalau sembuh itu kan belum di X-ray lagi. Soalnya hari itu yang satunya doain gak sembuh-sembuh. Selalu aja. Pas kita seneng selalu aja mau dicuri sukacitanya. Jadi karena itu make a decision. If you're not strong, you will not stand at all, kata Alkitab. Kalau engkau tidak kuat secara iman, kau tidak akan berdiri sama sekali. Jadi ini terjadinya begitu. Nah sekarang kita kembali lagi, kita lihat ya. Ayat keberapa ini sekarang? Ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. Sesudah ini ya. Jadi ketika orang-orang itu bangkit berita, orang-orang ini harus disunat. Ayat 6, bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. Saya garis bawahi membicarakan hal itu. Cara penanganan konflik. Bukan dengan cara disapu ke bawah karpet atau di bawah ranjang lalu pura-pura tidak ada. Kayak anak kecil kalau mama masuk ke kamarnya, masukkan semua mainan dan semua barangnya di bawah kolong ranjang. Lalu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu bukan cara yang benar. Cara menangani konflik adalah mari kita bicarakan. Mari kita bicarakan. Bawa keterang. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Orangnya nggak tahu apa-apa tiba-tiba datang dan berkata, aku dari dulu memang benci kamu. Ayo sudah tak bawa keterang. Itu nantang. Jangan. Sebelum itu pastikan dibawa keterang itu dengan terang Kristus. Bukan terus terang sembarangan. Meskipun Anda jujur, tapi tetap harus bijaksana. Tidak menawar konten sesungguhnya. Tapi lain loh ya. Kalau Anda bicara sama istri contohnya, baju tadi itu lebih bagus loh dari yang kamu pakai. Itu lain lagi. Padahal kontennya sama, caranya beda. Baju ini kok jelek. Itu dua hal yang berbeda. Paham maksud saya? Komunikasi juga harus kita jaga. Karena Tuhan berjaga pada lidah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita buat goal, mulut kita gak boleh kasar. Tapi jangan pernah kita merasa down kalau kita gagal. Karena Alkitab berkata di kitab Yakobus, kalau orang yang sudah bisa berbicara sempurna, perkataannya tertata semua. Siapa bisa mengekang lidahnya, itu orang sempurna, gak ada orang kayak begitu. Yang penting kita bangkit. Kalau kita tahun-tahun yang lalu itu kasar sama orang, tahun ini mari kita belajar lebih baik lagi. Lebih memuliakan Tuhan. Makanya ada ayatnya, kita bisa mempersembahkan persembahan, salah satunya adalah buah bibir kita. Bukan cuma pujian pada Tuhan, tapi perkataan-perkataan yang meredakan amarah. Perkataan yang lembut meredakan amarah. Kata-kata seperti itu. Jadi saya berdoa, kenapa begini? Karena saya merasakan dalam spirit saya, tahun ini ada bisnis-bisnis tertentu yang gagal karena ada orang tidak jaga mulutnya. Tiba-tiba ada orang perkenanan yang diangkat dari orang tertentu sehingga tidak terjadi kesempatan. Bukan berarti kita menjilat, diperbolehkan. Tidak. Orang yang suka menjilat, orang lain pun tidak suka kok. Kerasa kok di dalam hatinya. Gak usah orang Kristen bisa kerasa dalam jiwanya. Ini gak beres orang ini. Cuman begini aja, malah justru gak disenengin. Ya, biasanya kalau di film-film dulu saya lihat film peperangan antara China dengan Jepang. Jepang selalu yang jadi penjajah gitu ya. Selalu kan ada traitor atau pengkhianatnya yang suka menjilat-menjilat. Ujungnya itu selalu ditembak sama Jepang. Dor, ya kan? Jadi jangan juga sebaliknya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, jangan sampai gagalkan berkatmu sendiri karena kita tergesa-gesa dengan mulut.
Nanti juga akan ada berkat yang Tuhan berikan. Perekanan yang akan terjadi. Bisnis koalisi, promosi terjadi karena komunikasi kita benar dan mengundang kekaguman orang, mengundang respek orang, bahwa orang ini punya wibawa, orang ini dapat dipercaya, orang ini apa adanya. Lihat nanti ya, ketika Anda tidak tahu dari mana datang pertolongan, kemana aku dapat mendapatkan pertolonganku, mataku tertuju ke gunung, pertolonganku datang dari Tuhan. Tiba-tiba orang yang tidak terduga, hanya karena komunikasi Anda benar dengan dia, dia akan memberimu kesempatan. Persis ketika engkau di PHK, belum lagi selesai prosesnya, tawaran itu akan datang ke pintu Anda. Tuhan menolong Anda tepat waktunya. Taburlah supaya engkau menuai yang baik. Siapa menabur perkataan yang salah, menuai kematian. Karena itu jangan gosip. Dan lebih sama bahaya, bahkan lebih bahaya adalah mendengar gosip. Lebih baik lari, tidak perlu gurui, nggak perlu gurui. Jangan gosip dan sebagainya. Tambah dibilang fanatik, permisi aja, sorry, saya nggak ikut pembicaraan begini. Hati-hati, gunakan telingamu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ mengalir kehidupan. Amin, katakan amin. Ya. Jadi sekarang kita melihat ayat yang ke-7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita kembali ke ayat 7, ada perkataan sesudah berapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Garis bawahi kata berikutnya, berdirilah Petrus. Orang yang berdiri itu biasanya adalah sifat seorang sifat defense. Kalau Anda lihat dalam sebuah pengadilan, tiba-tiba kalau berdiri, itu berarti sang pengacara mau membela. Anda lihat konteksnya dulu. Paulus dan Barnabas disalahkan. Paulus Barnabas itu junior, saudara. Mereka itu sekalipun senior di mata kita karena Paulus itu menulis begitu banyak kitab di dalam Perjanjian Baru. Namun di zaman itu dia dianggap pupuk bawang. Dia dianggap junior karena yang lebih dipandang adalah soko guru, pilar gereja, Yohanes, Yakobus, tentunya Petrus. Paulus itu siapa? Jadi ketika dia bicara, berdirilah orang-orang ini menyela dia. Saya beritahu, ada 2 insiden Paulus belajar dari pengalaman. Sekali insiden dia bela diri sendiri. Dia berkata, biar Allah yang menamparmu, hai kamu. Tembok yang dilapisi warna putih, dalamnya bangkai semua. Orang malah justru bela orang itu. Kamu gak tahu ya, kamu bicara sama imam besar loh kayak gitu. Paulus rendah hati dan minta maaf. Oh sorry, saya gak tahu kalau dia imam besar. Itu terjadi di Kisah Rasul pasal-pasal terakhir. Ketika engkau membela diri, simpati justru pergi ke enemy. Jangan. Kalau Anda benar, percayalah, Allahmu mencari apa yang masa lalu, kata pengkhotbah. Tuhan itu mencari masa lalu, gini loh. Tuhan kalau mau cari pertolongan untuk kita, Dia tidak perlu buat sesuatu yang baru, Dia cari yang lalu aja. Karena Allah kita itu bisa back and forth in time, bisa maju dan mundur dalam waktu, karena Dia kekal. Dia dari awal hingga akhir, Alfa dan Omega. Dia itu sudah tahu nanti ke depan kita diserang apa, Dia tahu. Kalau kita hidup benar, musuh orang itu pun didamaikan. Maksudnya gini loh, dari sejak awal Allah menyertai perjalanan kita dalam blueprintnya. Kita tinggal jalan terus di dalamnya. Allah sudah sediakan nanti elai kita, atau sudah sediakan kepada kita koalisi kita untuk masa datang. Saya sudah disediain hari ini pembela saya 10 tahun sekarang. Mungkin sekarang lagi ngalami sesuatu dengan Tuhan. Allahku sudah ada 10 tahun yang akan datang. Tapi tugas saya cuma jalan ke 10 tahun itu dalam rencananya. Allah sudah sediakan. Tahukah apa yang terjadi dengan Petrus? Seorang yang Yahudi totok, dia mau makan bareng sama orang non Yahudi aja gak boleh, apalagi tinggal di rumahnya, apalagi datang.
Tapi Tuhan sudah jauh-jauh hari siapkan pembela Paulus. Suatu hari si Petrus ini tinggal di seorang yang bernama Simon penyamak kulit. Lalu ketika dia sedang berdoa di atas soto rumah, turunlah karpet terbang, hewan-hewan, dan ada suara berkata, sembelilah dan makan. Petrus berkata, saya nggak pernah makan yang haram. Tuhan bilang, jangan bilang haram apa yang telah kuhalalkan. Tuhan siapkan tuh Paulus itu, karena Petrus yang dihormati. Tahukah kalau Anda berjalan dalam rencana Allah, diam-diam Tuhan sediakan a friend or friends in high places for us. Ada seorang teman atau banyak teman di tempat posisi tinggi. Petrus itu posisi tinggi, dia sokok guru. Dia itu pilar gereja. Tuhan tahu suatu hari akan ada seorang hamba Tuhan namanya Paulus yang akan diorbitkan. Misinya tidak boleh digagalkan. Tuhan siapkan dari sekarang. Padahal terus terang, Petrus itu membuka pintu. Cornelius pertama kali menerima Yesus itu dari orang Itali, bukan Yahudi. Tapi tahu nggak siapa yang mengembangkan pekerjaan itu sampai kemana-mana? Rasul Paulus, bukan Petrus. Jadi sebenarnya pengalaman Petrus itu saling komplimen dengan Paulus. Mempersiapkan hari di mana Paulus akan dibela oleh seorang Petrus yang dipandang oleh seluruh jemaat. Jadi ketika Petrus terima karpet terbang itu, di dalam pikiran Allah tidak tertulis seperti ini, tapi saya berani spekulasi bahwa dalam pikiran Allah yang maha tahu, dia sudah memikirkan seorang hambanya berikutnya, yaitu Paulus. Dia sediakan pembela. Berdirilah Petrus dan berkata, hei, jangan persulit dong. Kalian ingat gak aku? Dulu pernah disuruh ke Cornelius. Apa terjadi? Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Kalau sekarang itu terjadi, kalian terima. Karena kita lihat pasal sebelumnya, Petrus sangat diterima. Ingat minggu lalu saya ceritakan, Petrus jelaskan bertubi-tubi, hingga semuanya kata sepakat, mereka semuanya damai sejahtera, senang, termasuk orang-orang yang cari perkara ini. Ketika mereka bilang gitu, diamlah semuanya. Oh iya, kalau gitu jangan double standar dong. Kalian mau terima saya, nggak mau terima Paulus ini. Terima dong pekerjaannya dia. Jangan begitu. Luar biasa nggak? Dan apalagi posisinya Petrus. Dia decision maker. Dia rasul besar saat itu. Semua diam mana berani. Kalau berani, dia nanti kibasin sedikit dengan bayang-bayangnya. Ini Paulus belum ada sapu tangannya. Sebelum sapu tangan, selalu ada bayang-bayang. Tahukah Anda? Kita tidak dipanggil untuk membela diri. Tuhan sudah siapkan pembela kita. Yesus, kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Jangan lihat keliling, itu bukan lawanmu. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Jangan takut. Tuhan sediakan. Tuhan, nanti kalau aku begini, nanti siapa yang bela? Segalanya kalau Tuhan suruh jalan. Tuhan sudah siapin pembela. Pembelamu 20 tahun mendatang itu sudah disiapin sama Tuhan. Katakan amin. Bisa tangkap ini ya, konsep ini? Allah kita Alpha Omega. He's amazing. Dia mencari yang lalu. Dia sudah siapin dari dulu. Ayat berapa? 12. Maka diamlah seluruh umat itu. Nah itu dah, saya bilang tadi apa? Diam semuanya. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas lagi. Nah, siapa suruh interupsi? Menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Siapa lagi nih Yakobus? Lihat ya, kita itu selalu dipanggil untuk berbicara di ronde kedua. Nah, untuk sebuah perkara sah itu perlu berapa saksi? 3. Kita itu dipanggil dicepit di tengah, nomor 2. Supaya kita fokus tapal kuda, tidak lihat kanan kiri, lakukan tugasmu saja. Udah, buah yang berbicara, baby. Yang membela secara mulut, nanti ada pembukaan dan penutupan. Kita cuma dipanggil kalau khotbah untuk kontennya saja. Pembukaan, suruh nanti yang greeter. Penutupan, nanti biar yang terakhir. Pokoknya kita itu cuma disuruh memperhatikan konten hidup kita. Tuhan sudah sediakan yang mengapit kita, basement kita. Seorang Petrus untuk membuka, seorang Yakobus untuk menutup. Mau tahu siapa Yakobus? Dia adalah setengah saudara Yesus. Saudara setengah Yesus. Aduh, bingung saya, half brother of Jesus. Ini bukan Yakobus yang dipenggal kepalanya salah satu rasul, saudara Yohanes, anak Zebedeus. Ini adalah Yakobus yang waktu Yesus khotbah ikut sama mamanya mau jemput dia.
yang pada komentar, ini Yesus, saudara kami ini sudah betul-betul tidak waras di sini. Ditulis, pulang sama kita. Udah jangan beginian. Lalu habis itu lalu Yesus berkata apa? Siapa mamaku? Siapa saudaraku? Semua yang melakukan kehendak Allah. Dengan kata lain, dia tidak berkata tidak sama orang tuanya, dia jadikan pengajaran. Tuhan Yesus luar biasa. Ini juga saudara-saudaranya yang sama, saya nggak tahu apakah Yakobus atau bukan, yang waktu Yesus mau pergi ke acara Pondok Daun, ketika dia berkata, barang siapa haus, minum dari aku, dari dalamnya akan keluar aliran kehidupan. Ini kan saudara-saudaranya yang kasih dia saran. Kalau engkau mau jadi seorang public figure, mesti ke Yerusalem sekarang. Yesus tegur mereka kembali. Adik-adiknya, sama mama, beda papa. Maria melahirkan hasil persetubuhan dengan Yusuf, muncullah saudara-saudaranya, salah satunya Yakobus. Tapi ayah Yesus adalah Bapa di sorga. Dan Yesus berkata apa pada waktu itu? Bagi kalian selalu ada waktu, tapi waktuku belum datang. Tapi diam-diam dia menyelinap dan pergi ke Yerusalem pula. Padahal Yesus itu ada di Kapernaum, di utara Israel. Dia turun ke bawah, selatan Israel. Yesus ke sana, diam-diam menyelinap. Lalu dia berkhotbah ketika di perayaan Pondok Daun, di mana ketika semua orang Yahudi ada di sana, dia berkata, kemarilah yang haus, aku memberimu minum. Luar biasa ya. Ini Yakobus. Ini orang dipilih untuk ngapit Paulus di bagian ekornya. Karena orang ini sangat dihormati di dalam gereja maupun di luar. Karena itu kalau Anda baca di ayat ini, dia pertama kali muncul, tidak ada profil apa-apa. Orang kalau terkenal itu memang gak perlu kasih profil gitulah istilahnya. Di BB-nya gak perlu kasih gambar hitam gitu aja, orang sudah tahu itu siapa. Ini orang udah dikenal, dia direspek. Mau tahu kenapa? Karena orang ini dihormati oleh orang-orang Yahudi yang sudah kenal Tuhan maupun yang tidak. Karena orang ini bukan cuma membantu orang miskin, orang ini direspek sekali. Ketika Yahudi ada gerakan-gerakan untuk doa segalanya, dia datang di jam-jam doanya seperti saudara kita kaum muslimin. Itu doanya itu berjam. Ada jam-jamnya orang Yahudi, dia tuh selalu datang doa. Tapi ketika dia doa syafaat untuk bangsanya. Dan dia dihormati bukan karena hubungan darahnya dengan Yesus, tapi dia dihormati karena karakternya. Karena itu ketika pada tahun 62 dia dibunuh, menjadi martir dengan dilempari batu seperti Stefanus, semua orang Yahudi yang gak kenal Tuhan juga ikut marah. Marah. Kenapa dia dibunuh? Dia aset buat bangsa kami. Ini orang Kristen yang nasionalis tapi tidak mengkompromikan Injil. Ini luar biasa. Berdirilah, mengapit Paulus, beritahu sama semua gerejanya, jangan macam-macam, biarin orang ini terus berbuah. Luar biasa. Dia berkata seperti ini, supaya Anda ngerti ya. Jadi ingat ya, dalam hidup kita cuma dipanggil di ronde 2, diapit di tengah, cuman konten saja. Urusan Anda hanyalah terus lakukan kehendak Allah. Udah, sisanya depan belakang Tuhan siapin dari dulu, dari sekarang untuk nanti. Gak bingung kan? Lihat, Yakobus bilang apa ayat 14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Wah, dia panggil Simon, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Dia luar biasa, dia pakai kata Simon bukan Petrus. Karena nama Petrus itu Yunani. Nama Petrus artinya batu karang. Simon itu justru namanya Israelnya dia. Dia berbicara kepada orang-orang yang protes, yang menuduh Paulus. Dia berkata, hei, aku gak kalah Yahudi sama kalian. Luar biasa ini. Ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan pembangunan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhnya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita gak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Sebab itu, tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan, berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Mungkin Anda sedang mengurus izin tertentu gak keluar-keluar. Yakobus itu nanti pengapitmu yang terakhir. Tuhan munculkan pertolongan di tempat tidak terduga. Dia tulis surat. Dia punya kuasa. Petrus seorang orator.
Yakobus, tanda tangannya dikenal orang. He's an amazing man. Dan dia beritahu sama orang-orang, saya akan keluarkan surat. Saudara, saya lihat ya, kasih karunia Allah atas Paulus dan Barnabas tentunya luar biasa. Mereka tuh cuma diam. Mereka sembunyikan senyumnya. Tertawa nanti di belakang. Harus jaim di depan pertikaian. Tapi di dalam hati mereka senyum lebar. Mereka berkata, gua gak ngapa-ngapain. Tuhan sendiri yang berperang di depanku. Luar biasa gak? Saya bisa bayangin yang namanya Paulus itu diam-diam di hatinya itu senyum lebar. Itu senyum lebar. Itu kalau di dalam BlackBerry bukan titik 2 dan lengkungan. Tapi titik 2 dan D huruf besar. Dia senyum lebar, dia berkata, Tuhan, tugasku cuma memberitakan Engkau yang berperang di depanku. Aku tidak harus buat apa-apa, tinggal melihat seperti Musa, Laut Merah terbelah. 2014 saya berdoa, demikianlah kasih karunia yang Allah berikan kepada Anda. Anda akan lihat kemuliaan Allah di depan Anda. Anda akan lihat satu pihak, dua pihak, tiga pihak. Anda cuma terus laksanakan kerajaan Allah. Anda cuma terus jalan. Berhenti sebentar, itu supaya Anda take a break. Saya yakin Paulus di sana cuma bernafas. Di take a break gak apa-apa. Kalau ada proses yang terhambat sebentar, itu gak apa-apa. Tuhan memegang kendali. Itu supaya Anda istirahat dan supaya melihat kemuliaan. Supaya Anda dididik masuk sekolah iman lagi untuk lihat. Supaya masuk ke fase berikutnya Anda langsung ngejos tanpa transisi. Saya bernubuat apa yang akan Allah lakukan dalam bisnis Anda. Saya bernubuat apa yang Allah akan lakukan di dalam pelayanan Anda, dalam panggilan Anda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Anda belajar sesuatu? Jawab kepada Antioquia ini pada dasarnya mengulangi. Saya akan lompat jawab pada Antioquia karena hanya mengesahkan. Ada banyak pewahyuan di dalamnya, tapi dengan terbatasnya waktu saya langsung ke ayat 35. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Nah, kita akan belajar dari kelemahan sekarang. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ini ya, sebelum kita baca berikutnya ayat 35, tidak dijelaskan loh ya, siapa yang benar atau siapa yang salah. Jadi kalau baca perikop ini, jangan cari-cari yang itu. Siapa benar, siapa salah. Mari kita sekarang belajar hikmat Allah. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Ini sudah lewat tadi yang urusan di Yerusalem. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus pada Barnabas, baiklah kita kembali pada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat gimana keadaan mereka. Ayat 37, permulaan masalah. Di sini ada perbedaan yang cukup tajam. Barnabas ingin bawa juga Yohanes yang disebut Markus, atau cousin-nya, sepupunya. Tapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Oke, di sini ada dua tipe orang. Barnabas people oriented, Paulus task oriented. Barnabas itu orangnya people sekali. Apa ya people oriented? Orang yang gimana nih bahasa Indonesianya? Bukannya saya Inggrisnya terlalu hebat, tapi Indonesianya kurang. Apa itu people oriented? How do you say it? Orang yang sangat mengutamakan orang. Paulus profesional, mengutamakan tugas. Saya ngerti. Sekarang dari Paulus dulu. Si Yohanes Markus di kebaktian sebelumnya saya jelaskan. Ini orang anak muda. Ketika Paulus cuma dengan Barnabas, dengan mereka berdua, pas lagi ada Yohanes Markus, dia itu yang ngatur segala sesuatu. Dibantu sehingga Paulus tuh bebas gak bekerja tenda karena Yohanes Markus jadi asisten mereka berdua. Ngatur ini, telepon, booking aula di universitas tersebut ketika Paulus mau menjangkau ke sana, yang atur semuanya. Tiba-tiba entah kenapa si Yohanes Markus meninggalkan mereka. Kemungkinan dari 3 kemungkinan. Salah satunya adalah homesick. Dia kangen rumah. Mau pulang Loh, Paulus bilang, jangan begitu. Kamu pulang sekarang, siapa yang atur semuanya ini? Jadi, Paulus bisa mengerti tindakan Yohanes Markus sangat kekanak-kanakan dan merugikan bukan main. Itu berarti segala misi harus terhambat. Slow down. Dan bagi Paulus, kalkulasinya jalan, itu berapa jiwa yang akan binasa.
Dan dia itu tahu betapa daruratnya Injil itu. Kemungkinan kedua adalah selain homesick adalah dia mungkin melihat terjadi shift pertukaran kepemimpinan. Dulu dia di bawah komando Barnabas, tapi ada satu waktu Alkitab di Kisah Para Rasul mengubah ejaan dari tatanannya diubah. Biasanya Barnabas dan Paulus sekarang berubah tiba-tiba jadi Paulus dan Barnabas. Bahkan pertama kali Barnabas pun tidak disebut, Paulus dan kawan-kawannya. Terjadi perubahan dominan. Sehingga Barnabas lihat, loh kok bukan cousinku. Dia kekanak-kanakan ada agenda pribadi. Ya bukan agenda pribadi ya, cuman preferensi aja. Harusnya kokoku, kok sekarang malah Paulus. Mungkin bisa itu isu hatinya. Tapi bisa jadi satu lagi, mereka naik di Galatia, di Pisidia. Itu 3.600 kaki di atas permukaan laut. Bisa jadi si ini takut ketinggian. Nanti kalau ke sana, nanti gimana kalau aku mimisan? Nanti ke sana gimana kalau dingin? Aku nggak tahan, sinusitis. Bagi Paulus, lu kurang iman. Percaya dong dalam misi. Racun maut aja nggak membunuh kok. Apalagi cuma hawa dingin. Jadi saya bisa ngerti ya posisi Paulus. Tapi Barnabas lain. Lus, aku percaya. Yohanes Markus ini pasti dipakai luar biasa. Saya tunjukkan, Tuhan punya hikmatnya. Ini bukan idealnya. Harusnya mereka nggak pisah. Tapi ini bukan idealnya. Tapi meskipun demikian, Allah tidak pernah kalah. Allah bisa membuat sesuatu yang indah. Saya tunjukkan sekarang di ayat 39 ya. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ayat 39 perhatikan, menimbulkan perselisihan yang tajam. Kata perselisihan yang tajam saya bahkan garis bawahi di sini. Akhirnya mereka tidak bisa ketemu. Mereka memilih pisah. Saya juga mau spekulasi lagi sedikit. Mungkin nggak ada personal feelings atau ada perasaan pribadi. Anda lihat, suatu hari mereka pernah pergi ke Galatia, munculkan di layar saja. Galatia pasal berapa tadi saya catat? 2 ayat 13. Munculin di sini, Galatia 2:13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Ini waktu di Galatia, di perkataan Paulus ya. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Terseret sama Petrus, waktu itu Petrus ada di Galatia. Gini loh ceritanya, waktu itu mereka lagi makan bersama, tiba-tiba di Galatia ada orang-orang non-Yahudi yang sudah jadi Kristen, duduk sama-sama, kayak di film-film ABG gitu. Mereka pindah dari meja kantin itu ke meja berikutnya karena takut nanti dikatain orang. Kok aku duduk, kita mungkin kalau lagi makan ngobrol sama satu orang, duduk sama seorang pelacur pasti dikatain masyarakat. Duduk sama seorang penyamun, penjahat pasti dibilang, ih kok duduk sama-sama Yesus saja, duduk sama orang berdosa sudah disebut sebagai sahabat orang berdosa. Petrus gak mau, nih orang Yahudi sensitif sekali. Gak percaya, pergi Israel ya, bawa kecap. Masuk ke satu restoran yang tulisannya kosher atau halal. Ambil itu kecap, buka itu kecap. Orang Indonesia kan suka sambal. Keluarin sambalnya, nanti taplaknya juga dibuang sama orangnya sambil kita juga diusir keluar. Sensitif banget. Itu cuman barang. Ini orang sama orang non-Yahudi. Gak boleh bersama-sama. Jadi Petrus minggir, Barnabas ikut terseret. Paulus langsung berdiri tegur mereka di semua orang. Karena ini anak-anaknya dia. Dia sayang, dia lihat gimana kasih karunia Allah bagi orang-orang tak bersunat ini. Dia tahu sayangnya Bapa buat mereka. Dia berdiri tegur di muka umum. Kamu, Petrus, dia gak kasar sih. Orang ini berwibawa baik, tapi kalau menurut saya spekulasi begini. Perselisihan tajam itu gak cuma sekedar Yohanes Markus. Menurut saya ada personal feeling. Di mana si Barnabas sudah agak sensitif. Dan si Paulus memang kurang hati-hati. Jadi ada personal feeling. Ketika ini dipicu kembali, tidak bisa selesai. Luar biasa. Saudara seiman, di dalam bisnis keluarga atau apa, ada orang yang cocok sama kita, ada yang kurang. Kalau sudah ada sejarah, justru Anda dan saya harus jaga lebih hati-hati lagi. Justru kita harus punya visi persatuan itu lebih penting daripada perbedaan. Anda harus bisa melihat the common good, the greater good, kebaikan yang lebih luas dan lebih besar.
Ini bisa jadi menantu dan mertua. Seperti kucing dan anjing melulu. Kalau Anda lakukan itu terus, pernikahan Anda juga akan ada dalam ambang bahaya. Dan anak Anda juga tidak akan sehat berdiri, dibesarkan di dalam kondisi yang seperti itu. Ini bisa juga antara rekan kerja dengan bos segalanya. Saudara, perasaan Anda dan saya bukan segalanya. Belajar di Paulus dan Barnabas. Belajar untuk mawas hati. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi menurut saya itu begitu. Saya spekulasi ada feeling itu sudah. Harusnya Paulus negurnya lebih hati-hati. Barnabas juga jangan terlalu peka. Tapi menurut saya sih begini, lebih baik tidak pernah ada apa-apa daripada sudah ada apa-apa. Kalau bisa pilih ya, lebih baik hati-hati. Makanya itu, sama suami istri juga jangan asal bicara. Sekali ada goresan, orang tua anak juga sama, sekali ada goresan. Goresan itu dengan sebuah pena yang ada di mulut kita, lidah. Sekali ada goresan, bisa pulih nggak? Bisa, tapi membutuhkan 1000 minta maaf. Itu kalau minta maaf. Jadi kalau saya bisa pilih, lebih baik tidak menggores. Lebih memilih demikian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya sosial media, atau Anda lihat di komputer apa, jangan punya kebiasaan tik nama sendiri. Nanti seperti Ibu Presiden kita juga tertusuk hatinya. Dibilang main Instagram ketika Jakarta banjir. Amsal berkata, jangan dengarkan orang ngomong apa tentang kita. Jangan-jangan nanti kita dengar hamba kita sendiri mengutuki kita. Lebih baik nggak pernah digores juga baik. Bukan berarti kita jadi pecundang tinggal di gua nggak mau tahu orang bilang apa. Enggak. Biasa-biasa cukup dosisnya sehari. Jangan cari-cari. Lebih baik juga tidak pernah menggores. Sesudah ada apa-apa lebih susah untuk diperbaikinya. Apalagi hubungan menantu, mertua dan sebagainya. Itu lebih hati-hati lagi. Saya waktu belajar dari sini. Oh iya ya, memang sudah ada apa-apa. Tapi kabar baiknya adalah Barnabas itu juga ada baiknya. Barnabas di sini kadang-kadang kalau saya sendiri berkaca ya dengan mereka, saya rasa juga kadang-kadang saya juga ada sedikit, saya nih secara pribadi opini, ada sedikit trait-nya Paulus atau trait-nya Barnabas juga. Saya ada sedikit, saya bisa belajar dua-duanya. Kita semua pasti juga punya dua trait yang sama. Nah, akhirnya Barnabas ini punya komitmen yang kuat sekali. Dia berkata, aku percaya sama Markus. Nih, saya kasih sedikit info ya. Akhirnya Yohanes Markus menjadi lebih berguna dan menjadi orang besar beneran. Jadi Tuhan juga sayang Barnabas luar biasa. Yohanes Markus ini menjadi penulis salah satu dari 4 Injil di Perjanjian Baru. Dan dia menjadi PA, personal asistennya, asisten pribadi Rasul besar saat itu, Rasul Petrus. Ada ditulis, tidak usah dibuka, 1 Petrus 5 ayat 13. Nyalain cepat aja, nggak apa-apa. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Dan juga dari Markus anakku. Wow, akhirnya dia jadi asisten pribadinya Petrus. Juga thanks to Barnabas. Lalu terakhir juga menurut sejarah tidak ada di Alkitab, Markus adalah misionaris pertama ke negara Mesir. Kalau Anda ke Mesir sekarang, apalagi ada yang namanya gereja sampah, yang bukan gereja di tempat pembuangan sampah, itu puluhan ribu orang. Itu benih pertamanya Yohanes Markus. Dan terakhir, saya mau tutup dengan ini. Kayaknya loh ya, Paulus sama Barnabas ini menjadi rekan lagi. Menjelang beberapa tahun kemudian, menjelang akhir pelayanan mereka, Tuhan mempertemukan mereka jadi rekan lagi. Coba lihat di 1 Korintus pasal 9 ayat 6, munculin di sini aja. Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Tulisannya kepada sebuah gereja yang sedang bermasalah tentang perpecahan. Dia berkata, apakah cuman aku sama Barnabas mereka jadi satu kemah? Amazing, mungkin jadi rekan lagi dalam kapasitas yang berbeda. Lalu kalau sama Markus sudah pasti, so pasti kata orang Manado, mereka menjadi rekan lagi. Cepat buka aja di sini Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ini kata-katanya Paulus yang menolak untuk membawa dia. Satu lagi ayat 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Lukas ini pengganti Paulus, penggantinya Markus by the way. Dia akhirnya menjadi penulisnya Paulus juga. Mestinya yang nulis Kisah Para Rasul harusnya Markus, tapi hanya Lukas yang nulis. Ya, tapi nggak apa-apa. Tuhan kasih kesempatan kedua. Markus tulis Markus. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus. Ini Paulus ini menjelang kematiannya. Ini menjelang kematiannya. 2 Timotius ini adalah surat-surat terakhirnya sebelum dia dieksekusi. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemput Markus ya, bawa dia kemari karena pelayanannya penting bagiku.
jadi rekan lagi. Jadi akibat kepengkuan Barnabas, akhirnya seorang Markus menjadi penghubung yang paling penting antara Paulus, Barnabas, dan Petrus. Amazing. Kadang-kadang terus terang kalau saya lihat orang, saya sudah mau nyerah. Kalau saya lihat orang tertentu, saya bilang orang gini, udah, rasanya di hati itu, sudah, saya give up, saya menyerah. Atau kalau orang dunia berkata, buang saja. Ada waktunya saya mau lakukan itu, Roh Kudus berkata, no, keep believing. Dalam gereja, terutama karena itu dunia saya sudah lihat orang tertentu rasanya ini nggak mungkin, nggak bisa, sudah. Rasanya Tuhan bilang, no, keep believing. Saya terus terangan-angan dengan Yohanes Markus. Bisa. Jangan mudah buang orang, staff atau apa. Apalagi istri atau suami, jangan dibuang kemana-mana. Ini bepo, ini bocah ini. Bocah, bepo, bocah, goodbye. Jangan begitu. Jadilah jadilah people defender seperti Barnabas. Tapi jadilah orang seperti Paulus yang begitu penuh dengan insight dari Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Anda belajar sesuatu, Anda diberkati, amin. Oke, sorry sekali lagi, agak terulur waktunya. Jangan lihat ke jam, ya kan? Saya agak sedikit sensitif gitu-gitu. Jangan gores hati saya. Kita sudah mau selesai kok. Anda diberkati Tuhan, amin. Please, orang tertentu yang Anda mau buang, pikir ulang ya. Coba lagi. Please, coba lagi. Belajar dari Barnabas. Oh, haleluya. Praise the Lord. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur kepadamu untuk hikmat-hikmat-Mu. Kami berdoa agar jemaat ini semakin bertumbuh dan bertambah. Dan seluruh jemaat juga diberkati dalam pekerjaan mereka. Hamba minta ya Tuhan, persatuan itu Engkau pelihara. Di rumah tangga dulu, terutama. Kami minta Tuhan di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati komunikasi di antara kami semua. Di gereja, di luar gereja, dimanapun Kau meletakkan kami. Hamba berdoa kerukunan dari Roh Kudus Tuhan turunkan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah semakin urapi kami. Dan besok waktu Good Morning Holy Spirit, Tuhan Yesus, Engkau bawa kami untuk betul-betul intim dan dekat dengan Tuhan. Lebih lagi, agar wahyu dan hikmat seperti ini muncul sendirinya di dalam diri kami. Hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan satu lagu, kita akan selesai. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Yesus segalanya. Beri tepuk tangan, beri pujian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih atas hadirat-Mu yang begitu menguatkan kami. Terima kasih atas perkataan-perkataan hikmat yang Kau berikan ke dalam hidup setiap jemaat-Mu. Kami tahu Engkau adalah segalanya bagi kami. Kami tahu Engkau mati untuk mempersatukan kami, antara kami dengan Engkau, antara kami dengan saudara kami. Biarlah kami bawa pulang Roh-Mu yang menyatukan kami, sehingga saat kami berjalan dalam minggu-minggu ini dalam hidup kami,
dari hidup kami lahir kesatuan yang tidak menceraikan orang-orang yang terpecah, disatukan kembali keluarga yang hancur, dipertemukan kembali relationship yang retak, disembuhkan kembali keluarga-keluarga yang konflik, didamaikan kembali. Kami membawa shalom daripada Engkau kemanapun kami pergi, karena di dalam Engkau kami temukan kuasa untuk mempersatukan, dan di dalam Engkau kami berjalan dengan satu urapan, dengan satu kuasa, yaitu kuasa Yesus Kristus yang ada di dalam kami. Oleh karena itu kami pulang dengan penuh kemenangan, kami pulang dengan iman, karena kami tahu Engkau setia dan kami setia bersama dengan Engkau. Angkatlah tanganmu jemaat, pulanglah dengan kuasa daripada Allah Bapa dan penyertaan daripada Yesus Kristus dan urapan daripada Roh Kudus yang membuat engkau pendamai-pendamai bumi kemanapun engkau pergi. Di dalam nama Yesus semua mengatakan, beri tepuk tangan, God bless you, sampai besok pagi.